Jadi tampilan yang pertama yaitu tentang index.js. Karena di dalam pembuatan ini kita hanya membutuhkan yang importnya terlebih dahulu, maka selain import kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Kemudian, pada indeks HTML, karena kita membutuhkan sebuah pengelompokan data atau div, maka kita perlu membuat divnya terlebih dahulu. Dikarenakan saya akan membuat 4 data atau 4 kelompok data, maka di sini saya akan membuat 4 buah div dengan nama atau ID yang berbeda-beda. Yang pertama, saya menggunakan div ID dengan nama app. Yang kedua, saya akan menggunakan div ID dengan ID-nya yaitu app2. Jangan lupa diberikan tanda petik 2 ya. Yang ketiga, saya memberi nama ID-nya yaitu dengan div ID app3. Kemudian, setelah kita membuat div ID yang ada pada indeks HTML, kita langsung kepada index.js, yaitu masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai variabel. Jadi, variabel boolean. Jadi, variabel dalam index.js itu disingkat dengan tulisan var. Kemudian, saya akan memberikan nama var itu dengan nama sebagai ID-nya. Kemudian dengan nama saya yaitu Intan Nur Azizah. Karena ini berupa string atau berupa kata-kata, maka jangan lupa diberikan tanda petik 2. Kemudian data variabel yang kedua, saya ingin memberikan data yaitu berupa umur saya. Dengan var umur sama dengan 19 tahun atau 19. Karena ini berupa number atau berupa angka, maka tidak perlu diberikan petik 2. Yang ketiga yaitu mengenai variabel tentang drakor. Jadi ini mengacu pada saya suka drakor atau tidak. Dikarenakan saya tidak menyukai drakor, maka jawabannya atau isi dari variabel drakor adalah false atau saya saya tidak menyukai drakor. Yang keempat yaitu variabel array. Jadi di dalam array ini kita tidak hanya memuat sebuah data saja, tapi kita juga bisa memasukkan beberapa data seperti string, number, ataupun boolean. Untuk array ini, kita harus menggunakan kurung kotak seperti ini. Mohon maaf. Seperti ini. Yang isinya terserah kita mau menggunakan data apa saja itu diperbolehkan. Tetapi tetap menggunakan penulisan yang benar, yaitu ketika string maka harus menggunakan petik 2 atau petik 1. Kemudian setelah kita membuat 4 variabel atau data pengelompokan, kita langsung kepada rumus DOM yang telah diajarkan kemarin, yaitu mengenai DOM. Kita tulis rumusnya yaitu dokumen get element by ID Karena ini data yang pertama, maka kita kembali kepada indeks HTML, yaitu ID yang pertama, kita menggunakan ID app. Kita tulis ulang ID-nya yaitu ID app. Kemudian .inner HTML sama dengan, karena ini merupakan data yang pertama, maka saya akan memunculkan data yang pertama yaitu mengenai nama saya, yaitu
variabel nama. Jadi nama di sini adalah sebuah variabel yang berisi kata nama, yaitu nama saya Intan Nur Aziza. Maka yang kedua yaitu sama seperti rumus yang di atas, hanya saja yang membedakan adalah pada div id dan variabelnya. Karena tadi div id yang pertama yaitu app telah dipakai, maka kita menggunakan app yang kedua yaitu app2 dot inner html. Jangan lupa html-nya itu ditulis dengan huruf besar sama dengan umur. Jadi umur saya yaitu 19 tahun. Maka ketika kita menulis umur di dalam rumus DOM, maka yang keluar adalah isi dari variabel umur tersebut yaitu 19. Yang ketiga yaitu dokumen get element by id dengan indeks HTML yang ketiga yaitu app3 dot inner html, yaitu mengenai drakor yang tadi sudah disebutkan bahwa saya tidak menyukainya, atau jawabannya adalah false. Rumus DOM itu harus benar, seperti huruf besar dan huruf kecilnya. Itu juga harus benar, karena jika itu salah, maka data yang akan ditampilkan itu tidak akan muncul. Keempat yaitu app yang keempat, app4 dot inner html sama dengan hobi. Jadi di sini karena merupakan data array, maka dalam menampilkan datanya kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Seperti di dalam variabel hobi itu ada 3 buah data, yaitu menulis, membaca, dan memasak. Dan untuk menampilkannya maka kita harus menghitungnya dari 0. Jadi menulis itu adalah data yang ke-0, membaca adalah data yang ke-1, memasak adalah data yang ke-3 atau yang ke-2. Jadi di dalam array itu memasak adalah data yang kedua. Jadi 0, 1, 2. Dan di sini saya akan menampilkan data yang ke-1, yaitu membaca. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.